down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Amelia, NIM 24020116 dari kelas Sistem Informasi A dari kampus ITB Tuban. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman elemen, atribut, dan penanda tag pada HTML beserta video praktikumnya. Nah, apa sih tag HTML itu? Tag HTML adalah penanda yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada browser tentang bagaimana suatu konten ditampilkan. Tag biasanya ditulis di dalam tanda kurung sudut. Contohnya, kurung sudut B ini adalah paragraf kurung sudut garis miring B. Tag kurung sudut B adalah tag paragraf yang digunakan untuk menampilkan teks. Selanjutnya, apa itu elemen HTML? Elemen HTML adalah keseluruhan bagian dari tag pembuka, isi, dan tag penutup. Contohnya, kurung sudut B belajar HTML kurung sudut garis miring B. Kurung sudut B adalah tag pembuka, belajar HTML adalah isi elemen, dan kurung sudut garis miring B adalah tag penutup. Fungsi elemennya adalah membentuk struktur halaman web. Setelah itu, apa atribut HTML? Atribut adalah informasi tambahan yang terdapat pada elemen HTML untuk mengatur fungsi dari elemen tersebut. Contohnya, elemen kurung sudut input type sama dengan text, name sama dengan nama. Atribut type menentukan jenis input, sedangkan name menentukan nama data yang akan dikirim ke server. Sebelum kita lakukan prakteknya itu kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Itu dengan cara kita mengikuti itu ke min dan kita membuat database dengan nama DP mahasiswa, yaitu tabelnya nama mahasiswa. Jadi dalam tabel mahasiswa ini ada apa sih? Yaitu yang pertama ada NIM, ada nama MHS, ada profil, ada alamat, ada jenis kelamin, dan ada URL. Lalu kita buka terminalnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan elemen apa yang digunakan untuk membuat form ini dan apa saja atributnya. Iya, benar sih. Nah, penjelasan dari kurung sudut type HTML ini berfungsi untuk memberikan tahu browser bahwa dokumen ini menggunakan HTML5. Nah, sedangkan HTML ini adalah elemen utama yang membungkus seluruh isi halaman web. Sekarang bagian elemen head. Head ini berisi informasi halaman web, yaitu yang meta ini berfungsi untuk menentukan jenis halaman. Elemen title ini berfungsi untuk menampilkan judul halaman pada tab browser. Selanjutnya, elemen style digunakan untuk menambahkan CSS agar tampilan halaman lebih rapi. Selanjutnya itu penjelasan from input data. Nah, di sini kita menggunakan elemen from yang digunakan untuk membuat formulir input data. Atribut yang digunakan yaitu ada action untuk menentukan tujuan pengiriman data dan method untuk menentukan metode pengiriman data ke server. Selanjutnya yaitu input name. Di input name ini kita menggunakan elemen input yang berfungsi untuk menerima input dari pengguna, dan atributnya yaitu ada type untuk input text dan nama ini untuk nama data yang dikirim. Setelah itu input namanya. Di input nama ini digunakan untuk memasukkan nama mahasiswa yang menggunakan elemen input. Setelah itu pilihan prodi. Elemen yang saya gunakan ini yaitu select untuk membuat dropdown pilihan dan option untuk menampilkan pilihannya. Option untuk menampilkan pilihan. Atributnya ada name dan ada value, ada value. Selanjutnya input alamat. Elemen yang saya gunakan yaitu text area, digunakan untuk input teks panjang. Atribut yang digunakan adalah name dan pause. Yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin ini menggunakan elemen input dengan tipe radio digunakan untuk memilih satu pilihan.
atributnya ada tipe, nama, dan value, hardware. Input nomor HP. Kita menggunakan elemen input. Digunakan untuk mengisi nomor telepon mahasiswa. Yaitu tombol simpan, menggunakan elemen button, digunakan untuk mengirim data from, dan atributnya ada type dan ada name. Yaitu penjelasan tabel data. Ini kita menggunakan elemen tabel digunakan untuk membuat tabel. Yaitu baris tabelnya itu ada elemen TR ini digunakan untuk membuat baris tabel. Yaitu ada elemen TH digunakan untuk judul kolom tabel. Dan juga ada elemen TD ini digunakan untuk isi data tabel. Kesimpulannya, pada form data diri ini digunakan sebagai elemen HTML seperti form, input, select, option, text area, button, label, TR, TD, dan TH. Setiap elemen itu memiliki atribut seperti type, name, value, method, action, clause, dan class. Elemen berfungsi untuk membentuk struktur halaman web, sedangkan atribut berfungsi untuk mengatur cara kerja elemen tersebut. Setelah itu kita simpan dulu. Setelah itu kita buka Chrome. Kita cari. Masa lo belum? Ini kenapa nggak? Belokin ke sini. Kira-kira kami kayak tuh dari awal. Juga kan tiba-tiba kemarin tuh. Untuk select drop. Nah, ini adalah hasil outputannya. Kira-kira seperti ini ya. Nah, itu saja kira-kira penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.